Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mahasiswa RMIK. Hari ini bertemu lagi dengan saya Laili Rahmatul Ilmi. Ibu Ilmi akan memperkenalkan kalian sejarah rekam medis dari masa sebelum Masehi hingga saat ini perkembangannya. Yuk kita belajar bersama. Oke, jadi sejarah rekam medis di sini merupakan salah satu bahan kajian yang Bu Ilmi jelaskan di mata kuliah konsep dasar rekam medis pada mahasiswa semester 1. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi kontak person Ibu Ilmi di atas ataupun mengirim email untuk melakukan diskusi atau melakukan chat di Hangout. Nah, pada perkuliahan hari ini ada 3 poin bahasan. Yang pertama adalah sejarah rekam medis pada zaman peradaban. Yang kedua, perkembangan rekam medis dari zaman dulu hingga saat ini. Dan yang ketiga adalah penyelenggaraan rekam medis secara kertas menuju ke elektronik. Nah, kalau kita melihat di sini sebenarnya rekam medis itu sudah ada semenjak peradaban kuno. Pada gambar yang pertama di sini adalah penyelenggaraan rekam medis yang pertama kali sudah ditemukan sejak zaman batu atau Paleolitikum. Mungkin mahasiswa sudah mengingat nih zaman sejarah terkait dengan zaman batu atau Paleolitikum. Nah, rekam medis pada zaman batu sudah ditemukan di negara Spanyol kisaran 25.000 sebelum Masehi. Jadi pada zaman batu di Paleolitikum yang ditemukan di Spanyol itu sudah terukir, jadi rekam medisnya terukir jelas di atas batu, jadi terukir. Jadi zaman dulu itu bayangkan sendiri ya, untuk mencatat anamnesis pasien atau keluhan pasien, kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik ya, kemudian dilanjutkan penegakan diagnosis ya, itu semuanya diukir di atas batu. Nah, bayangkan apabila itu dilaksanakan pada tahun sekarang ya, udah zaman milenial, kemudian zaman revolusi industri 4.0, itu sudah tidak mungkin lagi. Bayangkan butuh waktu berapa jam untuk mengukir satu rekam medis pasien. Yang kedua, sebenarnya pada penyelenggaraan rekam medis di sini itu masih sebatas terkait dengan penulisan pengobatan ya, atau informasi pada kasus keracunan. Nah, di rekam medis tersebut itu disebut dengan terakota tablet yang ditemukan di daerah Nippur ya, itu juga ada. Jadi selain di Spanyol juga ada yang namanya istilah terakota tablet yang berasal dari negara Nippur, Irak. Kisaran tahunnya adalah 18 abad ya, before century atau sebelum Masehi. Juga ada ditemukan di Ancient Orient Museum di negara Istanbul. Jadi selain negara Spanyol, kemudian ada negara Irak, juga ada di negara Istanbul, tetapi memiliki istilah yang berbeda. Kalau yang di Nippur terakota tablet, sedangkan kalau yang di Istanbul disebut dengan Ancient Orient. Nah, yang di sebelah kanan ya, ini hieroglif ya, itu sudah ada ketika di zaman Dewa Thoth, atau istilahnya dewa dengan burung berkepala iblis, di mana Dewa Thoth itu sendiri dikenal sebagai dewa kesusastraan, yang beliau juga dikenal sebagai seorang pencipta serta kebijaksanaan. Nah, beliau sendiri atau Dewa Thoth itu telah menciptakan 30-42 buku. 6 di antaranya terkait dengan kedokteran. Nah, ini kalau dulu juga diukir di atas batu. Di sini ada cerita nih, riwayat terkait dengan proses pengobatan di zaman Dewa Thoth. Kemudian gambar di atas merupakan ansien yang digunakan sebagai proses tindakan operasi atau tindakan invasif. Juga terdapat informasi pada proses pencatatan kedokteran gigi yang ada sekitar 525 sebelum Masehi atau before century. Oke. Kemudian semakin mundur, semakin maju ya, semakin berkembang lagi. Nah, pada yang sebelah kiri ini ada patungnya
Susruta Sashmita, di mana Susruta Sashmita ini mengembangkan Sanskrit istilahnya ya. Ya, jadi reka medisnya itu sudah ditulis ya oleh beliau di atas ini daun pohon palem ya. Jadi beliau Sushruta Sasmita itu menulis terkait dengan ilmu pengobatan serta ilmu pembedahan. Jadi beliau menuliskan di palm leaf atau daun palem ya oleh Bapak Susmita. Nah, kemudian si palem ini saat ini disimpan di Shasrota Tatra Store di Los Angeles. Jadi di museum ya, di museum kesenian yang berasal dari Nepal. Jadi Bapak Sushruta ini berasal dari Nepal. Saat ini reka medis yang menuliskan terkait dengan ilmu pengobatan atau ilmu bedah tersimpan di Museum of Art ya di Los Angeles. Kemudian teks ini dituliskan atau dibuat kisaran 12 sampai 13 abad ya. Jadi kisaran yang pertama itu abad ke-12 hingga abad ke-13. Selain itu beliau juga menuliskan di museum yang ada di museum seni kisaran di tahun abad 18 atau abad ke-19. Jadi sudah berkembang. Kalau sebelumnya tertuang di zaman Paleolitikum, di zaman batu ditulis atau digambarkan di bebatuan, saat ini sudah berkembang di daun pohon palem ya. Nah, bagaimana perkembangannya di zaman Yunani? Jadi sebenarnya semenjak ada dewa Asclepius yang merupakan dewa kedokteran ya, yang saat ini sudah sering digunakan sebagai logo tenaga kesehatan, tongkat yang berlilitkan ular, yaitu sudah ada semenjak zaman Yunani atau disebut dengan dewa Aesculapius. Kemudian yang kedua, ada dokter Yunani yang sudah mengembangkan reka medis tentang data pasien, riwayat penyakit, kemudian data klinis yang lainnya. Nah, Asclepia juga mengadakan suatu pelatihan, ini sudah ada semenjak 460 sebelum Masehi. Kemudian ada Hippocrates. Nah, Hippocrates sendiri merupakan bapak kedokteran yang sudah melakukan praktek kedokteran di zaman modern. Oleh karena itu, para dokter ada yang namanya istilah Sumpah Hippocrates yang wajib memperhatikan reka medis secara rapi, termasuk kalian. Besok ketika kalian akan diwisuda, dilakukan sumpah terlebih dahulu untuk berjanji menyelenggarakan atau pendokumentasian reka medis secara rapi. Kemudian para tenaga kesehatan, dokter ya atau nakes yang memberikan asuhan kepada pasien wajib mencatat hasil pemeriksaan pasien dan serta mencatat hasilnya di dalam reka medis. Nah, ini yang sebelah kiri adalah Asclepius ya, merupakan patung yang ada di Roman. Ini adalah patungnya ya, patung beliau memegang tongkat atau dewa kedokteran yang dililit ular. Ini sudah ada di zaman Imhotep ya, Yunani kuno. Sedangkan semakin maju ke sini ada zaman Yunani Romawi ya, itu kisaran 130 hingga 121 sebelum Masehi. Ada Bapak Galen ya, telah mengemukakan tentang fungsi pembuluh darah atau arteri, serta beliau sudah menggambarkan sakit akibat batu ginjal. Nah, sudah ada masalah yang disebut dengan Romana Acta Diurna. Kemudian Santo Jerome sudah mengenalkan rumah sakit atau hospital dengan istilah Latin. Jadi hospital itu dari istilah Latin yang berasal dari kata hos atau has, yaitu berarti tamu. Oleh karena itu, rumah sakit itu sebenarnya adalah rumah yang untuk menerima tamu dengan kondisi sakit. Nah, rumah sakit yang pertama kali didirikan yaitu oleh Fabiola di negara Spanyol atau di Roma pada tahun 390. Jadi kalau teman-teman di sini punya nama Fabiola, itu adalah pendiri rumah sakit pertama di negara Spain, di Roma tepatnya di kisaran 390 sebelum Masehi.
Kemudian yang keempat ada zaman Bizantin. Nah, di zaman Bizantin di sini terdapat pengarang buku atau pengarang buku ilmu kedokteran yang namanya Aufius atau Alexander Oribasus dan Paul. Nah, pada zaman Bizantin ini sudah ada para rahib, sudah ada dokter kuno. Jadi kalau dulu tuh istilahnya rahib, tetapi pada zaman ini tidak menemukan reka medis. Cuman hanya ada kopi karyanya dari Bapak Galen serta Hippocrates. Pada zaman Jewish period, jadi sistem pengobatan atau ilmu kedokteran mengacu pada kitab Injil dan Talmud. Nah, pada zaman ini sudah berkembang lagi terkait dengan proses pencegahan atau profilaksis. Nah, profilaksis tersebut juga sudah berkembang di zaman Jewish. Selain itu juga ada informasi kesehatan terkait dengan masalah sanitasi atau kebersihan, di mana sudah ada informasi bagaimana cara melakukan proses pembersihan pada ibu setelah melahirkan atau masa pasca menjelang pranifas. Lalu di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada penerjemahan dari Hippocrates serta Galen ke dalam bahasa Arab. Sudah ada dokter yang pertama kali yang terkenal yang bernama Razis yang mendirikan rumah sakit di Persia, kemudian berpindah di daerah Baghdad. Selain itu, ya, beliau juga membuat buku tentang penyakit menular seperti smallpox and measles, ya, cacar dan campak. Dan yang terakhir, selain itu beliau juga menciptakan catgut, ya, menciptakan alkohol untuk luka sehingga bisa menurunkan penyebaran bakteri, ya, penurunan atau menurunkan angka infeksius. Yang keempat, di zaman medieval, pengobatan atau abad pertengahan, medium, ya, ada pengembangan terkait dengan reka medis tetapi sudah mengalami kemunduran. Di sini sudah ada Book of Foundation yang berisi 28 penyakit. Bayangkan itu sudah sangat berkembang pesat, ya, dari zaman batu, kemudian Sashmita, ya. Kemudian hanya pembuatan terkait dengan informasi kasus bedah, berkembang lagi ke sanitasi. Saat ini sudah menjadi di zaman pertengahan itu sudah ada pembuatan 28 penyakit dalam reka medis. Jadi ada penegakan diagnosis. Nah, di abad ke-17 ada Dr. William Harvey, ya, di Rumah Sakit Bartholomeus sudah menginformasikan pentingnya reka medis. Yang kedua ada Kapten John Griffith pada tahun 1661 yang merupakan orang pertama yang mempelajari vital statistik dasar, jadi terkait dengan statistik, ya. Yang keempat, sudah ada informasi terkait dengan perbandingan antara angka kematian di kota besar dengan pedesaan, serta persentase kematian dari jenis kelamin laki-laki lebih besar daripada yang wanita. Di abad ke-18, Benjamin Franklin dari USA merupakan pelopor pendiri rumah sakit di USA. Di rumah sakit tersebut, ya, di USA juga pada tahun 1873 sudah membuat indeks pasien. Kemudian tahun 1792 ada register pasien yang mulai dikerjakan. Pada tahun 1862, ya, itu sudah ada indeks penyakit yang sudah kita lakukan saat ini. Dan tahun 1914 sudah ada istilah baru yang diinformasikan atau dijelaskan kembali. Pada abad ke-19 sudah ada rumah sakit Massachusetts di Boston, sudah pembuatan reka medis serta katalog lengkap atau KIUP. Pada tahun 71 sudah ada informasi pasien yang dirawat yang diwajibkan membuat kartu indeks utama pasien. Antara tahun 70 hingga 93 sudah ada Library Brown terkait dengan penelitian katalog pasien atau KIUP. Yang tahun 1895 hingga 867 Nyonya Grace Whitin-Mayer sudah merupakan ahli yang pertama kali reka medis di USA.
pada abad ke-19 ya. Tadi ya sudah ada pada abad 20 ya, sudah ada American Health Association yang mendiskusikan tentang rekam medis. Tahun 1913 terkait dengan standarisasi, ada sejarah masalah hospital management. Kemudian tahun 35 sudah ada sekolah rekam medis di USA. Tahun 44 di Australia sudah membuat 2 sekolah terkait dengan rekam medis. Ahlinya yaitu Nyonya Huffman. Kemudian ada terkait dengan pencatatan rekam medis melalui standarisasi rumah sakit. Dan pada tahun 1945 sudah ada 26 sekolah di bidang rekam medis yang telah menghasilkan 1.000 lulusan di tingkat dunia. Nah, bayangkan pada tahun 43 ya, para tentara ya itu membuat ruangan untuk operasi ya. Jadi harapannya para mayor-mayor yang berperang ya, di sini zaman itu dulu ruang operasinya seperti itu, bayangkan itu tidak steril ya, sehingga tidak efektif dalam kebersihan serta pengobatan. Nah, bagaimana perkembangannya? Kalau tadi bayangkan ya, penyimpanan rekam medis dari zaman batu di ruang filing itu bisa seperti gua karena banyaknya batu yang harus kita simpan. Atau terkait dengan Bapak Sashmita ya, yang membuat di daun palem. Berapa banyak daun palem? Itu sangat beresiko terbakar. Nah, oleh karena itu dengan perkembangan era digitalisasi, perkembangan ilmu kedokteran, yang semula rekam medis itu berbasis kertas yang tersimpan di rak filing yang seperti di gambar sebelah kiri, sudah diimplementasikan elektronik seperti ini. Jadi bisa berbasis tablet ya. Itu bisa kita simpulkan. Jadi sudah canggih sekali ya, penyimpanannya sudah sangat luar biasa. Nah, bagaimana proses penyelenggaraannya? Jadi pasien berkunjung ke Fasiankes, dokter akan menuliskan rekam medisnya, baik itu manual secara kertas ataupun elektronik. Kalau elektronik disimpan di dalam komputer, ya. Nanti pasien akan mendapatkan informasi berupa penegakan diagnosis, riwayat pengobatan. Ya, jadi ketika pasien itu akan berkunjung kembali atau pengobatan ulang, rekam medisnya sudah tersimpan baik secara manual maupun elektronik. Nah, pasien wajib membayar asuransi ya. Kemudian dari pihak asuransi akan memberikan hak kepada pasien untuk menangguhkan biayanya. Kemudian dokter yang memberikan perawatan kepada pasien memiliki hak untuk mendapatkan bayaran dari pihak asuransi. Oleh karena itu nanti nih kalian akan belajar nih sistem pembiayaan kesehatan di semester 5. Terima kasih, demikian kuliah pada kegiatan di pagi hari ini. Semangat pagi, semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.